warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari kelompok 13 dan teman saya. Nama saya Devi Wayu Putri Anjarsari, NIM 12 dari kelompok 13. Kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang aspek eksternal perilaku konsumen. Pertama yaitu pengertian perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Schiffman dan Kanu 1990. Yang kedua yaitu apa sih alasan untuk mempelajari perilaku konsumen? Yang pertama ada perilaku konsumen penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saja setiap konsumen memiliki perilaku yang konstan, mungkin kajian tentang perilaku konsumen tidak begitu penting bagi masyarakat. Tetapi mengingat konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungannya, maka secara otomatis perilaku itu akan berubah-ubah bahkan dalam hitungan hari. Yang kedua, mengapa sih kita harus mempelajari tentang perilaku konsumen? Perilaku konsumen penting untuk dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat terkait dengan masalah kejiwaan dan faktor eksternal. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar akan lebih mudah dalam pengambilan keputusan yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu ada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen menurut Swasta dan Handoko adalah sebagai berikut. Teori ekonomi mikro. Dalam teori ini menjelaskan bahwa keputusan untuk membeli merupakan hasil perhitungan ekonomis rasional yang sadar. Yang kedua yaitu ada teori psikologis. Teori ini mendasari faktor-faktor psikologis individu untuk selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada teori sosiologis. Teori ini lebih menitik beratkan pada hubungan dan pengaruh antara individu-individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka, jadi lebih mengutamakan perilaku kelompok daripada perilaku individu. Dan yang terakhir yaitu teori antropologis. Teori ini sama dengan teori sosiologis. Teori ini juga menekankan pada tingkah laku pembelian dari suatu kelompok, tetapi kelompok yang diteliti. Selanjutnya yaitu problem. Faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen? Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Faktor-faktor tersebut sebagian besar tidak dapat dikendalikan oleh pemasaran, tetapi harus diperhatikan. Namun secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibagi menjadi dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Menurut Setiadi, faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu meliputi 1. Kelompok rujukan, 2. Kelas sosial, 3. Budaya, 4. Komunikasi. Sedangkan menurut Swasta dan Handoko yang menyatakan bahwa faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu pertama, faktor budaya. Kebudayaan menurut ilmu antropologi adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kegiatan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Kebudayaan merupakan hal yang dipelajari dan didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas, maka budaya adalah nilai dasar yang dipelajari manusia yang bersifat abstrak atau sikap, kepercayaan, pendapat, nilai, agama, dan bahasa, serta material, makanan, minuman, musik, rumah, dan peralatan elektronik, juga teknologi. Yang kedua, faktor subbudaya. Subbudaya disebut juga kelompok yang lebih kecil dalam budaya dan mempunyai ciri lebih khusus yang memberikan gambaran sosialisasi dan lebih spesifik bagi para anggotanya. Yang ketiga yaitu faktor keluarga. Keluarga ini sebagai unit terkecil dalam masyarakat di mana perilakunya akan mempengaruhi serta menentukan pengambilan keputusan dalam penggunaan. Di dalam keluarga, setiap anggota keluarga ini memiliki selera yang berbeda-beda dan tidak mudah menerima keputusan anggota keluarga lainnya. Peran keluarga dalam membeli juga berbeda-beda. Setiap anggota keluarga memiliki selera dan keinginan yang berbeda antara anak, orang tua, suami maupun istri. Anggota keluarga ini bisa sangat mempengaruhi perilaku pembeli. Peran dan pengaruhnya juga keterlibatan mereka dalam tahap proses pembelian juga beragam. Jadi keluarga adalah lingkungan paling pertama di mana konsumen tinggal dan berinteraksi yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian.
Yang keempat yaitu faktor kelompok sosial dan referensi. Manusia sejak lahir hingga dewasa telah mempunyai keinginan yang menyebabkan mereka hidup dan berkelompok dalam masyarakat. Bentuk kelompok sosial tersebut adalah kelompok yang berhadapan langsung. Kelompok yang berhadapan langsung yaitu suatu kelompok di mana anggota saling mengenal satu sama lainnya dan biasanya mempunyai pengaruh langsung terhadap pendapatan dan selera seseorang. Kelompok sosial adalah kelompok interaksi di mana mereka saling berinteraksi karena adanya suatu hubungan. Kelompok sosial ini terdiri dari kelompok primer yaitu keluarga, kelompok teman dekat, kolega, dan informal, kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan diciptakan untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Sedangkan kelompok referensi adalah kelompok yang dijadikan acuan bagi kelompok sosial tersebut. Kelompok referensi ini memperkenalkan perilaku dan gaya hidup baru kepada seseorang, contohnya penyanyi terkenal dan artis. Yang kelima yaitu kelas sosial. Pengertian kelas sosial dalam hal ini adalah sama dengan istilah lapisan sosial. Kelas sosial kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang dan para anggotanya dalam setiap jenjangnya itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Ada 3 variabel yang menentukan kelas sosial seseorang yaitu variabel ekonomi melalui status, pekerjaan, pendapatan, harta benda. Variabel interaksi yaitu prestis individu, asosiasi, dan sosialisasi. Dan variabel politik yaitu berupa kekuasaan, kesadaran, kelas, dan mobilitas. Selanjutnya yaitu studi kasus. Untuk jurnal pertama yaitu analisis perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian buah-buahan di Moena Fresh Bali. Sistem pertanian organik adalah manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Moena Fresh merupakan salah satu retail modern yang berada di Bali yang usahanya bergerak di bidang agribisnis, khususnya pada produk hortikultur berupa buah-buahan. Berdasarkan informasi, perusahaan Moena Fresh ini penjualan buah-buahan segar selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan penjualan sebesar 2%. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian buah-buahan di Moena Fresh ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen Moena Fresh tersebut lebih mengutamakan situasi lingkungan toko yang senyaman mungkin, sehingga konsumen merasa leluasa saat melakukan pembelian. Pihak Moena Fresh ini harus selalu menjaga kebersihan buah, kesegaran buah, packaging, kebersihan rak, suhu, dan aroma toko, serta dalam menetapkan harga. Moena Fresh juga harus memperhatikan harga yang ditawarkan supaya dapat dijangkau oleh seluruh konsumen. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Kondisi buah-buahan dapat menjelaskan keragaman sebesar 13,248% dengan agent value sebesar 1,325. Faktor ini mencakup satu variabel yaitu keragaman jenis buah. Keragaman jenis buah ini biasanya timbul berdasarkan atas selera atau keinginan konsumen itu sendiri maupun selera keluarga konsumen. Apabila dibandingkan dengan penelitian Delita, kedua penelitian ini memiliki perbedaan faktor, di mana faktor kedua dalam penelitian Delita mencakup variabel kesegaran dan kebersihan sayuran, sehingga faktor tersebut dinamai faktor kondisi sayuran. Yang ketiga yaitu faktor perbedaan individual. Faktor komponen ketiga memiliki nilai agent value 1,193 dan menjelaskan keragaman data sebesar 11,927%. Faktor ini terdiri dari satu variabel. Tingkat pendapatan yang dimiliki antar konsumen Moena Fresh berbeda-beda, sehingga saat melakukan proses pembelian konsumen melihat terlebih dahulu anggaran yang dimiliki untuk menentukan buah apa saja yang dapat dibeli. Apabila dibandingkan dengan penelitian Delita, kedua penelitian ini memiliki perbedaan, di mana faktor ketiga dalam penelitian Delita ini mencakup variabel harga, kebersihan rak, pramuniaga, dan pendapatan, sehingga faktor tersebut dinamai faktor harga. Penamaan faktor ketiga penelitian Delita ini dirasa kurang tepat karena adanya variabel kebersihan rak dan pramuniaga yang masuk ke dalam bentuk faktor tersebut.